Sobat-sobat logistik, aduh saya ini sekali tersanjung sekali diberi kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama sobat-sobat logistik. Sebelum mulai coba saya perkenalkan diri. Izinkan saya mau perkenalkan diri. Nama saya Indri Thohir. Saya sekarang bekerja di bidang asuransi umum. Di Indonesia ini asuransi itu dibagi dua, asuransi jiwa dan asuransi umum. Nah, saya di bagian asuransi umum. Asuransi yang saya tempatkan sekarang adalah asuransi joint venture dengan Jepang, Indonesia dan Jepang, grup Sumitomo dan Mitsui. Di asuransi umum ini banyak dari yang kecil, dari asuransi yang gampang lah sehari-hari, kendaraan bermotor, mobil. Kalau kita mau ambil leasing, pasti wajib kan ada asuransi mobil. Jadi kalau untuk di logistik di truk lah ya kira-kira ya? Pasti. Oh pasti, baik. Pasti itu asuransi yang kecil dari mobil. Dari mobil barang dong. Nah, dari mobil biasa, mobil truk tadi, terus juga mobil bis itu. Terus yang kecil lagi personal dari rumah. Rumah juga kita bisa asuransi. Gudang juga bisa dong, gudang. Nah, sampai sekarang jangan tanya berapa lama ya. Enggak Bu, saya mau nanya. Iya. MSIG itu kepanjangan dari apa? Terima kasih. Jadi MSIG, kita sebutnya MSIG, asuransi Mitsui Sumitomo Group Insurance. Oke. Tapi ada Indonesianya. Oke, MSIG Indonesia kita sebutnya. Jadi perusahaan patungan antara Mitsui Sumitomo Group dengan Indonesia. 80% ini saham kita dimiliki oleh Mitsui Sumitomo Group dan yang 20% dimiliki oleh Bapak Rudi Wanandi. Beliau adalah senior di bidang asuransi. Kantor pusat kita ada di Jakarta, di Sumitmas, Pak. Di Sumitmas, di gedung Sumitmas di lantai 15. 12, 14, 15 itu di kita. Terus kita juga ada branch, ada cabang-cabang, ada di Pulau Sumatera kita ada di Jawa, di Batam, terus ada di Bandung, ada beberapa juga cabang. Oke, berarti di Indonesia secara general sudah ada terbentuk ya? Iya Pak, betul. Saya nih ada satu lagi nih Bu. Tadi kan Ibu bicara tentang asuransi dari yang kecil sampai yang gede ya. Iya. Nah, kalau bisnis, biasanya orang itu punya bisnis. Dia juga mengasuransikan bisnisnya. Misalnya dia bisnis apa nih? Misalkan saya punya PT. Iya. Nah, PT saya itu saya asuransikan tuh keseluruhannya. Dari maksudnya risknya. Jadi risikonya kalau misalkan ada suatu kejadian sehingga akan berimpact ke perusahaan saya. Jadi ini gimana? Contoh aja sih. Oh, aku tahu nih yang Pak Eko maksud. Jadi gini. Oke, gini. Tadi saya bilang di kita ini di saya adalah asuransi umum. Asuransi umum itu adalah perusahaan yang menanggung resiko dari yang kecil, dari kayak mobil, rumah, tadi truk, mobil, pabrik, ataupun ekspor impor. Jadi harus ada barangnya. Gitu. Nanti tadi kalau Pak Eko bilang, kalau bisnis gimana? Nah sekarang ini bisnis apa nih? Misalnya, anggap ya kita adalah pengusaha pabrik tekstil. Jadi yang kita punya adalah pabriknya, kita punya mesin-mesinnya, kita punya mobilnya, terus kita juga ada karyawan-karyawan kita. Nah itu semua bisa diasuransikan ke kita, baik mobil, baik pabriknya, baik mesin-mesinnya. Nah risiko apa aja sih? Risikonya risiko kebakaran, sekarang juga ada tren risiko kebanjiran. Terus, nah yang Pak Eko sebutkan adalah bisnis Indri, bisnis itu berarti mungkin yang dimaksud adalah bisnis interruption. Nah, misalnya gini, saya itu adalah gini. Misalkan saya ada klaim nih, nah itu yang saya maksudkan. Jadi itu tadi saya sampai ke situ tapi muter-muter di situ ya. Itu misalkan saya jualan produk atau jualan jasa atau jualan apa. Nah biasanya kan saya kena klaim nih. Saya nggak mau nih ada klaim. Karena klaim itu bisa aja terjadi kapan saja, oleh siapa saja kan. Betul. Makanya saya asuransikan supaya saya nggak dapat klaim. Bisa kan? Ya bisa. Oke, iya benar. Jadi berarti maksud Pak Eko, asuransi itu sebenarnya fungsinya buat apaan sih gitu kan? Asuransi itu sebenarnya fungsinya adalah pengalihan risiko. Karena kalau kita mau usaha atau kita mau bisnis atau kita mau melakukan sesuatu pasti ada risiko.
Resiko itu adalah pilihan. Apakah kita akan tanggung sendiri, gitu, atau ini bisa kita alihkan. Nah, ini kita bisa alihkan ke perusahaan asuransi, kita bisa alihkan ke MSIG. Jadi yang paling gampang misalnya kita ekspor barang. Nah, ini ngomong-ngomong tentang logistik nih. Ya, gimana? Misalnya kita kirim barang dari sini ke Jepang, terus tiba-tiba belum nyampe naik kapal, baru sampai truknya aja deh. Tiba-tiba perjalanan itu kan macam-macam, ada risiko, bisa terjadi tabrakan atau barangnya jatuh, itu adalah risiko. Nah, risiko itu bisa dialihkan ke perusahaan asuransi apabila pada saat sebelum berangkat barang-barangnya itu atau kargonya diasuransikan dulu. Ini MSIG, saya mau berangkat nih ke Jepang. Sekarang besok mau berangkat ke pelabuhan, saya mau asuransi. Pada saat tanda tangan atau setuju diasuransikan dan pembayaran premi sudah dilakukan, kalau sampai pada saat keluar dari pabrik, anggap baru keluar dari pabrik, truknya tabrakan jatuh, barang-barangnya rusak, barang-barang customer semua rusak. Itu sudah menjadi tanggung jawab dari perusahaan asuransi. Gitu. Apalagi kalau misalnya kapalnya jangan sampai layak tenggelam gitu. Itu juga menjadi tanggung jawab asuransi. Biasanya, ini yang saya tahu ya, teman-teman logistik dititipin sama cargo owner yang punya barang. Tolong dong, tetapi kan yang punya barang pasti akan meminta pertanggungjawaban teman-teman sobat-sobat logistik pasti kan. Gitu. Kalau misalnya tidak diasuransikan, teman-teman sobat logistik gimana nih mau bertanggung jawab, gimana caranya? Nah, salah satu caranya adalah mengalihkan risiko itu ke perusahaan asuransi, ke MSIG. Oke, yang jadi pertanyaan saya, misalkan saya goods owner ya, jadi pemilik barang. Nah, Pak Stephen ini dia service provider. Bagusnya saya atau Pak Stephen yang beli asuransinya ataupun yang apply asuransi. Gimana? Menurut Ibu gimana saja sendiri? Yang punya barang sebaiknya yang mengasuransikan. Tetapi saat ini sebagai satu forwarder jasa akan jauh lebih baik atau mempunyai nilai lebih apabila bisa memberikan juga asuransi kepada atau jaminan atau risiko kepada cargo owner. Baik, berarti ini kan kita berbicara bagaimana pentingnya perusahaan logistik itu memiliki fasilitas asuransi, betul kan? Iya dong. Nah, kemudian kita akan duduk kepada satu permasalahan, kenapa sih perusahaan logistik itu harus punya asuransi? Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita akan bertanya, mau ke perusahaan asuransi yang mana dong? Nah, dalam hal ini kan kita percaya bahwasanya MSIG adalah salah satu perusahaan besar yang cukup besar, yang sudah cukup terkenal di Jepang, bahkan juga di Indonesia. Nah, kalau untuk masuk ke perusahaan asuransi, saya percaya MSIG sudah menangani banyak hal. Nah, termasuk salah satu kalau kita bicara bisnis itu perusahaan logistik. Nah, kalau kita terkait perusahaan logistik, berarti hampir semua bidang usaha yang terkait dengan logistik itu bisa diasuransikan lah kegiatan usahanya, bisnisnya ya. Baik-baik, ini cukup menarik nih Pak Eko nih. Ya, semakin malam makin hangat, makin panas, makin ramai nih topiknya nih. Memang gini ya, kita namanya usaha pasti ada risiko. Pasti, ya kan? Nah, dan setiap orang, setiap kita pasti nggak mau menanggung risiko. Iya, betul. Betul. Jadi gitu. Jadi makanya ini nih, Bu Indri datang, kayaknya suka dengan risiko. Wah, ini maksudnya Bu Indri suka bermain resiko kan? Saya rasa tidak ya. Jadi ini mungkin kalau yang saya ketahui ini sebenarnya bukan juga berbicara tentang bagaimana memindahkan resiko. Sebenarnya tidak memindahkan resiko, tapi bagaimana bersama-sama ya berkolaborasi untuk menanggung resiko ini. Jadi ditanggung secara bersama. Karena kalau saya ngelihat banyak kesalahan daripada orang pada umumnya adalah ketika dia beli asuransi, dia memindahkan resiko. 100% gitu berarti. Iya, betul kan? Sehingga dia mungkin jadinya lalai, dia tidak memperhatikan keselamatan dan lain-lain karena dia berpikir resiko saya sudah saya pindahkan, begitu kan? Padahal mungkin menurut saya mungkin nanti
Bu Indri bisa koreksi, menurut saya ini adalah sama-sama menanggung resiko, belajar bersama, di mana dari pihak si pemilik barang atau si yang membeli asuransi dengan yang perusahaan asuransi bersama-sama dong. Di dalam ini dalam kolaborasi untuk menanggung resiko secara bersama. Betul. Mungkin tanggapan Bu Indri bagaimana nih? Ya, betul sekali. Jadi tadi kenapa saya katakan pengalihan risiko, ya benar. Sebenarnya pengalihan risiko tetapi memang tidak 100% atau oke semua risiko bisa, itu enggak, memang betul. Karena yang risiko-risiko yang bisa dapat kita bantu, support atau kita tanggung adalah risiko-risiko yang tidak sengaja lah. Bukan disengaja, oh ya udahlah gitu. Pasti biasanya kita akan tanya apakah sudah ada pencegahan sebelumnya. Karena resiko yang bisa kita bantu, kita support adalah resiko yang datang tiba-tiba dan tidak rencanakan lah. Itu yang bisa. Dan terus tadi bersama-sama karena kenapa? Nah ini, kenapa perlu di asuransi tadi kan? Tepat sekali. Apa sih fungsinya? Apa sih sebenarnya? Gini, sebenarnya adalah apabila terjadi resiko, berarti kan ada kerugian atau ada bagian yang harus ditanggung oleh si pemilik barang atau si pembawa barang 100%. Tetapi dengan adanya bagian yang diasuransikan, paling tidak pemilik barang ataupun bagian atau pihak yang mengasuransikan sudah mendapat sedikit keamanan, bukan sedikit, malah bisa lebih, ada satu kenyamanan. Enak tidur, enak makan lah ya. Paling tidak mereka tahu bahwa bagian barangnya berangkat, ini sudah dijamin. Apabila sampai terjadi apa-apa, sudah ada yang bantu mensupport, bertanggung jawab. Itu satu. Kitalah patriot bangsa, bersama bekerja membangun negara, jaga arus barang tanpa henti. Ayo maju, junjung tinggi kehormatanmu untuk negara Indonesia Jaya.